Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Plastio. Selamat datang di ruang belajar. Hidup kita itu sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Banyak orang yang hidupnya hari ini terasa kacau, bukan karena sebenarnya hidupnya kacau, tapi karena masa lalunya yang mungkin kacau. Banyak orang yang hidupnya hari ini baik-baik saja, tapi ia terlalu banyak terjebak dengan kecemasan karena ia terlalu mengkhawatirkan besok. Banyak orang yang gak bisa melakukan semuanya dengan baik hari ini karena hari ini fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ada di tempat lain. Dengan kata lain, mereka gak hidup di hari ini. Mereka hadir di hari ini, tapi pikirannya tertinggal di masa lalu. Mereka ada di sini, tapi pikirannya di tempat lain. Mereka menjalani hidup sekarang, tapi pikirannya terlalu cepat dan terjebak di masa depan. Apa akibatnya? Ketidakbahagiaan. Apa akibatnya? Kegagalan. Ketidakbahagiaan dan kegagalan itu terjadi karena kita nggak hadir di masa sekarang. Itu terjadi karena kita terjebak. Kalau tidak terjebak di masa lalu, kita terjebak di masa depan. Atau mungkin kita terperangkap di tempat lain. Kadang seorang ayah pulang ke rumah, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan istrinya. Tapi saat ia sampai di rumah, pikirannya masih tertinggal di kantor. Kondisi ini membuat dia nggak bisa fokus pada apa yang ada di depan dia. Ia memperlakukan istrinya seolah seperti pembantu. Ia memperlakukan anaknya seolah seperti anak buahnya ketika ada di kantor. Karena apa? Mereka nggak sadar tempat. Dia sudah sampai di rumah, tapi pikirannya ada di kantor. Inilah yang menyebabkan banyak konflik terjadi. Atau sebaliknya, banyak orang yang sudah sampai di kantor, fokus mengerjakan apa yang harusnya ia kerjakan, tapi pikirannya tertinggal di rumah. Masih memikirkan anaknya, masih memikirkan istrinya, suaminya, orang tuanya, atau memikirkan apapun yang belum mampu ia selesaikan ketika di rumah. Akhirnya apa? Ia nggak bisa fokus dan nggak bisa produktif. Sementara sebagian yang lain, hidupnya ada di hari ini. Semuanya baik, nggak ada masalah. Tapi karena ia pernah dikhianati oleh orang yang sangat ia cintai di masa lalu, maka ia menganggap hidupnya kacau. Padahal hari ini semua baik-baik saja. Dia punya pekerjaan, punya uang, punya rumah, punya kendaraan bahkan. Tapi tetap saja ia menganggap hidup ini hampa. Atau ada orang yang terbebani oleh rasa bersalah yang sangat luar biasa besar. Karena ia pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Akhirnya apa? Apa yang hari ini dia lakukan gak bisa maksimal. Ia merasa sangat menyesal. Ia merasa sangat sedih akan kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Padahal peristiwa itu terjadi mungkin setahun yang lalu. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Beban masa lalu yang membuat kita nggak bisa fokus di hari ini, inilah yang membuat hidup kita kacau. Inilah yang membuat kita nggak bisa melakukan yang terbaik. Coba kita pikirkan, peristiwa itu terjadi kapan sih? Apakah hari ini? Enggak. Apakah kemarin? Enggak. Mungkin itu terjadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kenapa kita masih mau membawa beban masa lalu itu? Hidup dengan beban masa lalu yang gak bisa kita terima dan gak bisa kita lepaskan, itu seperti sebuah perjalanan mendaki gunung. Anda membawa bekal yang sangat banyak, tapi isinya semua adalah bekal yang gak berguna. Isinya sampah. Nggak ada bedanya dengan itu. Masa lalu yang mungkin buruk, yang membuat kita nggak bisa move on, yang membuat kita nggak bisa fokus di hari ini, itu adalah beban yang akan menghambat hidup kita. Sementara sebagian orang yang lain, mereka terlalu cepat, mereka terlalu fokus pada masa depan. Dia masih hidup di hari ini, tapi dia sudah terlalu berpikir pada apa yang akan terjadi seminggu lagi. Besok dia mau presentasi, mau menyampaikan sesuatu di depan orang-orang penting. Apa yang membuat ia khawatir? Karena ia takut. Kalau besok salah saya gimana? Kalau besok saya gagal gimana?
Kalau besok saya nggak bisa melakukan yang terbaik, bagaimana? Maka kondisi ini menciptakan kecemasan. Padahal dia masih belum presentasi, padahal dia masih belum melakukan semuanya, tapi hari ini seolah-olah ia telah menerima hasil kegagalannya. Seolah-olah sudah pasti bahwa besok dia gagal. Banyak orang terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi setahun lagi, 2 tahun lagi. Sehingga apa? Kecemasan itu membuat dia nggak bisa fokus. Ia takut, gimana kalau anak saya nggak bisa survive? Gimana kalau anak saya nggak bisa lolos kuliah? Gimana kalau saya nggak bisa ikut ujian? Dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya. Itu karena apa? Pikiran kita tidak ada di sini, tapi ada di masa depan. Padahal hidup itu sekarang. Nikmati sekarang. Kalau kita nggak bisa hidup di hari ini, maka ketidakbahagiaan pasti akan menyergap kita. Kegagalan itu terjadi bukan karena kita nggak berusaha, karena kita nggak fokus pada apa yang sedang kita lakukan di hari ini. Maka, kenapa kita harus fokus di hari ini? Kenapa kita harus menikmati hari ini? Ada 2 alasannya. Agar kita bisa bahagia dan agar kita bisa sukses. Sukses itu adalah kumpulan ketika kita mampu fokus dan melakukan apa yang kita lakukan sekarang, step by step dan dengan baik. Nikmati apapun yang ada di depan kita hari ini. Bersabarlah dengan prosesnya. Nikmati step-stepnya. Kita pasti akan bahagia dan kita pasti akan sukses. Sementara, jika kita nggak bisa hadir di momen hari ini, yang terjadi, kita punya potensi mengalami kegagalan. Pikiran kita di kantor, tapi fisik kita di rumah. Atau sebaliknya, fisik kita di kantor, tapi pikiran kita di rumah, sehingga kita nggak bisa fokus. Kita ada di tempat ini, tapi pikiran kita ada di masa lalu, sehingga kita nggak bisa melakukan yang terbaik. Hari ini kita ada di sini, raga kita di sini, tapi kekhawatiran kita mendominasi kita, sehingga apa? Kita nggak ngapa-ngapain. Salah satu cara agar kita bisa lepas dari kekhawatiran adalah lakukan yang terbaik sekarang. Karena ketika kita mampu melakukan yang terbaik sekarang, semua kekhawatiran itu bisa kita lenyapkan. Kesuksesan akan kita raih di masa depan ketika kita melakukan sekarang. Maka nikmati hidupmu yang sekarang. Karena hidup yang sejati adalah sekarang. Siapa yang ada di sampingmu? Apa yang ada di depanmu? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Bersyukurlah, nikmati. Karena syukur kita, proses kita menikmatinya, itulah yang akan membawa kebaikan untuk hidup kita di masa mendatang. Sekali lagi, hidup itu sekarang. Bukan kemarin, bukan esok, dan bukan di tempat lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.